Nah, di sini contoh ilustrasinya itu ada Pak Bastian, Pak Ali, sama Pak Parto lagi terbang, ada mandat dari Pak Dwi untuk berangkat ke Korea mewakili UNES ya, mengikuti ajang kegiatan pertukaran budaya. Nah, di situ terus kan ke Korea. Nah, ini kebetulan saya juga pakai background Korea. Di Korea itu apa namanya? Padahal tuh Pak Bastian pakai bahasa Flores, terus bahasa ngapaknya Pak Ali dan Pak Warto dengan bahasa Tangerangnya. Kira-kira kalau misalkan tiba-tiba disuruh ke Korea dengan modal bahasa Inggris atau dengan tidak ada modal pengetahuan tentang bahasa Korea, tiba-tiba tuh jalan di Joseon misalkan. Joseon itu kalau orang-orang K-popper tahu lah ya. Di ibarat kalau di sini di mana ya? Di Sampokong lah. Jalan-jalan bertiga. Terus tuh tiba-tiba tuh ada orang pada nyapa Annyeonghaseyo. Nah, sepanjang perjalanan tuh ini mereka terus Pak Ali, Pak Bastian sama Pak Warto tuh tiba-tiba mereka tuh ngomong apa sih? Terus ngapain kalau tiap ketemu sama orang tuh Annyeonghaseyo dulu, bilang kayak gitu. Nah, terus mereka berarti kan ada gejolak nih bertiga ini dari bahasa. Kenapa kalau tiap orang ketemu itu pasti ngomongnya Annyeonghaseyo? Nah, Annyeonghaseyo itu apa? Nah, di situ peran psikolinguistik jadi psikologi dan linguistik di situ berperan. Nah, akhirnya karena sudah frustasi, akhirnya bertiga ini daripada nanti tersesat nggak bisa pulang gara-gara Annyeonghaseyo, akhirnya tanya Annyeonghaseyo itu apa? Kok tiap ketemu sama orang baru kok Annyeonghaseyo gitu. Nah, terus ternyata Annyeonghaseyo itu adalah apa kabar? Oh, apa kabar? Nah, seperti itu. Nah, terus lanjut nih, untuk sejarah psikolinguistik ini yang paling terkenal itu teorinya Chomsky. Di sini Chomsky yang cukup menarik itu adalah Chomsky berpendapat bahasa itu modular. Nah, modular itu apa? Modular itu tuh mengambil sebagian dari misalkan misalkan nih penjajahan Belanda datang ke Indonesia. Jadi bahasa yang dulu misalkan bahasa Belanda kursi atau bupet atau yang bahasa Belanda zaman dulu yang kita serap itu tuh kita ambil cuma sebagian aja. Jadi tidak semua bahasa Belanda kita serap, kita pakai semuanya. Misalkan jadi ini bukti kalau misalkan pendekatan Chomsky itu bahwa bahasa modular itu adalah bahasa serapan yang sering kita pakai. Terus untuk reaksinya ini untuk melanjutkan teori Chomsky-nya sih mungkin saya jelaskan ya. Kalau demonstrasinya kayaknya mudah. Nah, ini faktor yang sebentar ya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman. Di sini ada 4. Dan di sini nanti saya kalau misalkan masih ada waktu saya minta partisipasinya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pemahaman yang pertama itu negatif. Secara umum orang mengalami kesulitan untuk memahami sebuah kalimat itu dalam kondisi pertama itu negatif. Negatif itu kayak negasi ya. Biasanya kalau di matematika itu diimplikasi atau pelajaran logika matematika. Nah, terus yang kedua itu passive voice, misalkan yang aslinya itu saya makan nasi dimakan saya. Nah, itu untuk perbedaan mod dan di. Biasanya kalau misalkan kita merujuk ke jurnal, itu seringkali kita agak sedikit kesusahan ketika bahasa itu didikan, apa sih bahasanya? Dipasifkan. Nah, itu kan perlu banget kalau misalkan kita merujuk sebuah jurnal itu kan bagaimana kalau kita dipasifkan untuk menjadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang ketiga, nah itu nested structure. Nah, nested structure ini penjabaran struktur kata. Nah,
penjabaran struktur kata itu maksudnya gimana? Maksudnya itu frasanya diperluas. Saya kasih contoh ya. Yang pertama ini, untuk frasa pertama, saya makan nasi. Nah, untuk frase kedua, untuk menjabarkan frase tadi, saya makan nasi goreng. Nah, saya minta Bu Vera, kira-kira untuk menjabarkan kalimat frase saya tadi bagaimana? Kalau tadi frase singkatnya, tadi saya makan nasi ya, Mbak ya. Terus habis saya makan nasi goreng. Terus Bu Vera lanjutkan. Saya makan nasi goreng di warung sebelah. Pak Ali, lanjut. Biar nggak ngantuk ya Pak Ali. Ya oke. Tadi gimana? Saya makan nasi goreng di warteg. Ya apa? Tadi Bu Vera di mana? Dilanjutkan berarti Pak Ali, misalkan saya makan nasi goreng di warung dan minum kopi, nggak tahu gimana. Saya makan nasi goreng di warung nasi dan sambil cuci mata. Nah, dari katanya Pak Ali, Pak Danuri lanjutin. Aduh, apa semangat. Saya makan nasi goreng di warung nasi sambil cuci mata dan melihat pemandangan yang indah. Oke, lanjut ke Pak Nuryadi. Saya makan nasi goreng di pinggir jalan sambil minum. Salah, nggak ada pinggir jalan kok. Saya makan nasi goreng terus di warung sambil Pak Ali tadi bilang sambil cuci mata, Pak Danuri sambil lihat pemandangan indah. Kalau saya tambahi sambil pemandangan indah, sambil ngopinya belum ya tadi. Nah itu dari Pak Nuryadi tengong gitu ya. Iya. Berarti makin kompleksnya penjabaran kalimat itu artinya makin sulit untuk memahami sebuah kalimat. Oke, kalau misalkan agak sedikit susah ya ketika nanti sampai ke 9 orang menjabarkan semuanya, untuk mengingatnya agak susah. Kemudian ambiguitas. Nah, di sini ambigu kan berarti memiliki makna ganda ya. Di sini ada film yang judulnya Pink Panther, mungkin Bapak Ibu pernah melihat gak? Pink Panther film. Jangan jurnalnya orang ya. Itu Mbak, Squid Game. Squid Game. Nah, di Squid Game, kalau misalkan di sini saya contohkan di Pink Panther ya, di situ ada inspekturnya itu bilang, you fly to Kyoto in the morning. Nah, you fly to Kyoto in the morning. Terus Jack Lawson-nya bilang, but I can fly. Terus in a plane. Terus habis itu, oh but still. Di situ paham nggak? Enggak, Mbak. Nah, contoh ya. Nah, kalau misalkan, Pak Ali terbang sana ke Korea. Pak Dwi bilang gitu. Terus Pak Ali bilang, tapi aku tuh nggak bisa terbang. Loh, pakai pesawat. Ya tetap aja naik pesawat aku nggak bisa terbang, kan kayak gitu. Nah, di sini fly di sini tuh diartikan terbang, padahal terbang di sini udah kamu tuh berangkat sana. Nah, di sini ambiguitasnya itu yang dialami sama Pak Ali itu seperti itu.